Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja perlengkapan P3K yang harus ibu miliki di rumah jika ibu memiliki bayi atau balita, dan juga apa yang bisa ibu lakukan di rumah jika bayi ibu demam ataupun terluka atau kejang. Adapun perlengkapan P3K yang harus ibu sediakan, yang pertama termometer. Termometer ini fungsinya untuk mengukur suhu tubuh bayi. Jadi ini sering kejadian, ibu-ibu datang ke dokter bilang anaknya demam, padahal diukur suhunya normal. Ini biasanya terjadi karena ibu-ibu baru selesai mandi ataupun baru selesai mencuci piring, jadi tangannya sejuk, memegang bayi, lalu bayinya terasa hangat dan ibu-ibu menduga bayi ibu demam. Untuk itu, supaya ibu pasti bayi itu demam atau tidak, dibutuhkan termometer untuk mengukur suhu tubuhnya. Jadi nggak dikira-kira, oh hangat, demam, enggak ya, jadi harus diukur. Suhu tubuh bayi normal itu antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Pengukuran menggunakan termometer bisa melalui mulut, ketiak, atau dubur. Tapi saya anjurkan biar lebih cepat dan lebih higienis melalui ketiak. Kalau menggunakan termometer air raksa, tunggu sampai 3-5 menit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jika menggunakan termometer digital, tunggu sampai terdengar bunyi tit-tit ya, bunyi tanda sudah selesai perhitungannya. Jika suhu tubuh bayi ibu berada di atas 37 derajat Celcius, misalnya 37,2 derajat Celcius, sudah bisa dikatakan demam. Yang kedua, sediakan sirup penurun panas, contohnya paracetamol. Ini gunanya jika di malam hari tiba-tiba bayi ibu demam. Berikan paracetamol sesuai dengan dosis yang tertera di kemasan. Tetapi ibu-ibu perlu ingat, walaupun demamnya sudah turun, besoknya tetap harus konsultasi ke dokter. Karena demam ini bukan suatu jenis penyakit, tetapi salah satu gejala penyakit. Jadi harus dicari tahu apa penyebab demamnya, apakah karena virus atau bakteri ataupun sebab lain, dan diobati penyakit utamanya. Setelah pemberian sirup paracetamol ini, sebaiknya setelah 4 jam dipantau lagi ya ibu-ibu berapa suhu bayinya, apakah sudah turun ataupun malah makin meningkat. Jika bayi ibu-ibu baru disuntik imunisasi, contohnya imunisasi DPT, biasanya 95% bayi yang diimunisasi DPT terjadi demam dan pembengkakan pada tempat suntikan, dan ini masih dibilang normal. Boleh diberikan paracetamol untuk menurunkan panasnya. Tetapi demam yang disebabkan imunisasi tidak berlangsung lama, biasanya hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Jika demam berlangsung lebih dari 24 jam, segera bawa bayi ibu ke dokter. Yang ketiga, sediakan antiseptik ataupun salep antibiotik dan juga kasa. Jika bayi atau balita ibu terluka, cucilah lukanya dengan air yang mengalir, lalu lap dengan kain kasa dengan cara mentap-tap pada lukanya. Jangan digosok ya, karena bisa memperparah luka. Lalu oleskan antiseptik atau oleskan salep antibiotik. Untuk balita ibu-ibu yang luka pada daerah wajah ataupun pada daerah tangan, saya anjurkan gunakan salep antibiotik, yaitu salep mata, karena balita suka menggosok-gosok matanya atau memasukkan tangan ke mulut, sehingga salep ini yang digunakan tadi beresiko masuk ke mata atau ke mulut. Sehingga untuk mengurangi resiko yang tidak baik, lebih bagus gunakan salep mata. Untuk luka ringan seperti lecet, dan itu pun lecetnya tidak luas, lecet kecil dan juga tidak dalam, bisa ibu gunakan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi jika lukanya luas, lecetnya lebar dan dalam, sebaiknya segera ibu bawa ke dokter. Yang keempat, sediakan plester luka. Pada balita biasanya setelah terluka masih saja suka main-main keluar, lari-lari. Untuk itu setelah lukanya dibersihkan, ditempel dengan plester agar tidak masuk kuman. Yang kelima, sediakan salep luka bakar. Saya anjurkan kalau untuk di rumah, sediakan salep luka bakar yang sediaannya berbentuk gel.
Jika balita ibu tersiram air panas, segera bagian yang tersiram air panas disiram dengan air yang mengalir, terus agak lama, lalu dikeringkan dengan handuk bersih ataupun dengan kasa dengan cara ditap-tap, jangan digosok, lalu oleskan salep luka bakarnya. Jangan dioles odol, jangan dioles kecap atau minyak, karena itu bisa memperberat luka bakarnya. Jika yang tersiram air panas itu luas, tangannya banyak ataupun dadanya, setelah ibu lakukan tindakan yang saya jelaskan tadi, segera bawa ke dokter atau bawa ke instalasi gawat darurat untuk dilakukan tindakan selanjutnya dan juga diberikan obat-obatan lain yang dibutuhkan. Bagaimana jika tiba-tiba bayi ibu kejang? Hal pertama yang harus ibu lakukan adalah jangan panik. Letakkan bayi ibu di tempat yang permukaannya datar dan kejangnya jangan dilawan. Contohnya begini, pada bayi kejang matanya itu ke atas dan tangannya keras dan menggenggam keras. Jadi jangan berusaha untuk melembutkan, meluruskan atau menarik-narik tangannya. Itu tidak akan melembutkan kejangnya, malah beresiko mematahkan tulang bayi ataupun terjadi dislokasi. Biarkan bayinya terletak di permukaan datar dan miringkan posisi bayi. Jadi kalau bayinya muntah, bayinya tidak tersedak dan muntahnya tidak masuk ke paru-paru untuk mencegah terjadinya aspirasi. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut bayi yang sedang kejang. Contohnya seperti sendok ataupun jari ibu sendiri. Nggak boleh ya. Cukup diletakkan di permukaan yang datar bayinya, lalu miringkan sambil menunggu kejangnya berkurang. Panggil tenaga medis, panggil pertolongan, dan segeralah bawa ke dokter. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.